Iya, shalom saudara, selamat berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya luar biasa karena kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Dia menjadi sumber kekuatan di hidup kita. Shalom buat semua yang ada di Indonesia, dari pulau-pulau dan juga yang ada dari Indonesia Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga shalom. Apapun badai hidup yang sedang kita jalani hari-hari ini bersama Tuhan, kita pasti bisa melewati. Ketika kita mau terus bersandar kepada Tuhan, ketika mau terus berharap pada Tuhan, maka Dia sumber kekuatan di hidup kita. Karena itu malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau tetap berkata, Tuhan, sekalipun badai sedang menghantam hidup kami mau tetap percaya Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Engkau Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan. Kami pasti bisa melewati semua perkara di hidup ini. Karena Tuhan itu setia dan adil dan Dia tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami sebagai manusia. Kami mau perkatakan iman kami malam hari ini Tuhan, bahwa bersama Engkau kami tenang dalam setiap situasi. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber ketenangan kami. Apapun badai persoalan yang sedang kami hadapi, Kau sanggup memberi kekuatan bagi hidup kami. Kau Tuhan pertolongan kami, Kau Tuhan kekuatan kami. Bahkan mungkin di saat hari-hari ini ada di antara kami yang berkata kami sudah lemah Tuhan. Hari ini kami mau teguhkan iman kami di dalam Engkau. Di saat badai bergelora, kami mau tetap berjalan bersama Tuhan, terbang bersama-Mu Bapa seperti burung Raja Wali yang mengatasi badai. Demikianlah orang yang terus berjalan bersama Tuhan. Mari lebih lagi dengan iman kita katakan pujian ini. Di saat badai bergelora, kami mau terbang bersama Engkau Tuhan dalam hidup kami, mengatasi persoalan kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah
nyanyi pujian ini saudara dengan iman. Katakan di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terang sebab kau Allahku. Dengan lebih sungguh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan, Kau Tuhan sumber kesembuhan, sumber pemulihan kami. Oh, karena itu Bapa, kami mau belajar untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami taat pada firman Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagian kami adalah menuruti firman Tuhan. Bagian kami adalah taat kepada firman-Mu Bapa. Sampai kami melihat campur tangan dan mujizat Tuhan menyertai hidup kami. Ini ungkapan kami Tuhan malam hari ini. Kami mau taat, kami mau menggenapi firman dengan menjadi pelaku-pelaku yang taat kepada kebenaran. Mari perkatakan malam hari ini saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi dengan iman perkatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi saudara, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Kami percaya bagian kami adalah taat melakukan firman-Mu Bapa. Maka Engkau Tuhan yang sanggup bekerja menolong kami. Karena sesungguhnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong. Karena sesungguhnya bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Tapi seringkali dosa dan kesalahan kami yang menghambat mujizat Tuhan terjadi.
Karena itu bagian kami adalah taat pada firman-Mu, menggenapi, melakukan semua yang Tuhan sudah tuliskan dan perintahkan bagi kami. Kami mau Tuhan senantiasa melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan senantiasa berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Katakan, mampukan setiap kami Bapa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup di dalam pertobatan Tuhan, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ketika kami menyenangkan Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau Bapa, kami mau Yesus. Kami mau Tuhan menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin saudara. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan untuk kami bertahan. Bahkan ketika badai hidup menerpa, kami tahu pertolongan itu datang dari Tuhan. Waktu kami taat, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidup kami. Kami sangat percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi Tuhan, melintasi badai hidup, melintasi segala yang mustahil. Tuhan yang berkata dan Engkau yang berjanji, bersama dengan firman-Mu kami akan melihat mujizat campur tangan Tuhan. Dengan sayap-Mu itu yang menjadi kekuatan di hidup kami Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan kami. Oh, pertolongan-Mu di tempat yang maha tinggi. Yes Lord Jesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah kepada Tuhan. Oh, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi katakan, oh,
menantikan terbang tinggi. Oh, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu Tuhan. Di tempat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang kami nanti-nantikan, Kau yang kami nanti-nantikan. Sebab firman-Mu berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan naik terbang tinggi seumpama burung Raja Wali. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Karena Tuhan yang menopang kami. Karena sayap-Mu Tuhan yang membawa kami naik dan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Ini hidup kami Tuhan, kami datang berserah kepadamu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Lebih lagi katakan, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu Tuhan. Oh, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa. Kami begitu terbatas dengan kekuatan kami sebagai manusia. Namun kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Tuhan yang sanggup memulihkan rumah tangga kami. Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan yang sanggup membawa kami dalam perkenanan demi perkenanan-Mu Bapa. Engkau yang memberikan kami sayap kekuatan-Mu untuk boleh terbang tinggi mengatasi setiap badai hidup di hidup kami. Mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, bahkan melihat penyertaan Tuhan di hidup ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kuduskan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya ingin membacakan kesaksian terlebih dahulu. Yang saya yakin kesaksian akan membawa iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Shalom Inang Gembala. Iya, saya mau buat kesaksian ini.
Tanggal 10 bulan 10 2010 saya menikahkan anak. 1 tahun berarti tanggal 2010 itu sekarang sudah 2020. Oh, udah lama ya. 10 tahun ya lebih. Sekarang 2021 berarti sudah berapa lama itu? Ya, saya menikahkan anak perempuan saya. Setelah menikah tentunya kita sebagai orang tua menginginkan punya cucu. Suaminya yang kerja sebagai arsitek di Nias, sementara anak perempuan saya bekerja di Medan. Mereka berjauhan selama kurang lebih 4 tahun. Lalu saya bilang kepada menantu saya agar dia berhenti bekerja dan kembali ke Medan karena di Nias juga dia bekerja di swasta. Setelah mereka hidup serumah, saya berharap anak saya bisa hamil. Tapi ternyata belum juga. Mereka juga sempat mencoba bayi tabung tapi hanya bertahan 2 minggu lalu gagal. Mereka sudah berusaha ini dan itu. Sangat sedih bila mereka ditanyain sahabat atau kerabatnya udah berapa anaknya. Tapi mereka dan kami sekeluarga besar tetap berharap kepada Tuhan. Dan suatu saat kakak saya mengirimkan mesbah doa kepada saya dan saya mengirimkan mesbah doa. Kakak saya mengirimkan mesbah doa dan saya terus mengikuti mesbah doa. Dan juga mesbah syukur. Saya begitu terharu ketika ibu terus berdoa untuk mereka yang memiliki keturunan. Lalu dari jauh saya selalu membayangkan menumpangkan tangan ke perut anak saya dari kejauhan. Dan terakhir anak saya berobat ke dokter, menanyakan mengapa dia belum juga datang bulan, menstruasi sering telat. Dokter spesialis kandungan bilang dia sudah menjelang menopause. Dan akhirnya dia pasrah saja kepada Tuhan. Dan saat saya bilang, ambil anak aja dari angkat anak orang lain, suaminya tidak mau. Akhirnya saat anak saya yang kedua menikah tahun 2019, sekitar 1 tahun lebih, sekarang dia sudah hamil 14 minggu anak yang kedua. Tapi kakaknya belum. Untuk menyampaikan kabar ini, kami sangat berhati-hati kepada anak saya yang pertama. Saat saya sampaikan, saya bilang, ini adalah kabar baik. Dan ternyata anak saya yang pertama sangat senang. Anak pertama saya berkata terakhir dia hanya berserah kepada Tuhan saja. Dan melakukan aktivitas pergi kerja pagi sore berolahraga ya karena dia merasa dia kegemukan yang selama ini dia hanya minum obat vitamin ini dan itu. Kemarin entah kenapa anak saya yang pertama ajak suaminya ke dokter yang lain. Karena ada perasaan kurang enak. Puji Tuhan, mujizat itu nyata. Karena ternyata ketika pergi ke dokter dan periksa, ternyata dia sudah hamil 7 minggu. Dan dia mengirimkan foto hasilnya melalui WA ke saya. Betapa bahagianya saya dan semua keluarga besar kami. Kiranya dengan seizin Tuhan Yesus, janin dalam kandungan kedua putri saya berkembang dengan baik tanpa kekurangan apapun juga. Dan juga lahir pada waktunya Tuhan. Iman saya kuat Bu, karena setiap hari ibu juga ikut mendoakan pasangan yang ingin rindu punya keturunan agar dibukakan kandungannya. Itu sungguh luar biasa Bu. Penantian yang hampir 11 tahun akhirnya terkabulkan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Inang Pendeta, kiranya banyak yang mendapatkan mujizat dari doa dan kesetiaan Ibu kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Ya saudara, ketika kita mau terus berharap pada Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. 11 tahun ya pernikahan dari 2010 ya menanti pengen punya keturunan, tetapi tidak juga kunjung datang sampai 11 tahun. Dan bahkan dokter berkata dia sudah mau menopause ya. Tapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Karena itu setiap kita yang mau terus berharap, ya tetaplah berharap. Karena Tuhan menyediakan mujizat bagi orang-orang yang terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Saya percaya ya setiap kita yang mau melihat hari-hari baik, melihat anugerah Tuhan, kitalah yang akan melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat sehingga kesaksian kita boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, saya akan membacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu. Terima kasih ya buat firman yang terus Ibu sampaikan lewat mesbah doa dan mesbah syukur yang terus menguatkan saya dalam menghadapi permasalahan dengan suami. Ya, saya terus tersakiti karena suami saya terus berselingkuh. Tapi saya terus percaya apa yang Ibu katakan, jangan mencari pendeta atau siapapun. Dan saya berusaha untuk datang kepada Tuhan. Ketika saya belum mengikuti mesbah doa dan mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya merasa terpuruk. Hancur semua harapan saya. Bahkan ada kepikiran untuk mengakhiri hidup saya. Tetapi sejak saya mengikuti mesbah doa, mendengarkan setiap kebenaran yang Ibu sampaikan, hati saya mulai berserah kepada Tuhan. Dan saya ada kekuatan untuk menjalani semuanya. Sekalipun sampai saat ini suami saya belum dijamah Tuhan, belum berubah, saya tetap percaya Bu. Saya bersyukur karena saya sudah memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Dan jiwa saya sudah dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya sangat dikuatkan mendengar kesaksian-kesaksian yang dibacakan. Dan saya berdoa Bu, semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang dilawat oleh Tuhan. Bahkan saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena telah memperkenalkan Ibu ke dalam hidup saya dan telah memberikan investasi rohani dalam kehidupan saya. Sehingga saya terus semakin kuat dan semakin terus rindu mencari perkenanan Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Amin. Saudara, ya bahkan ketika masalah kita belum dijawab, namun ketika kita bertemu dengan Tuhan dan memperoleh kekuatan daripadanya, saya percaya kita akan menjadi kuat. Karena itu saudara, memang semua orang itu pengennya masalahnya langsung selesai. Semua orang inginnya hari ini berdoa, besok masalah selesai. Hari ini berdoa, besok suami bertobat. Ya ingat, Tuhan punya batasan waktu. Dan batasan waktu itu diizinkan Tuhan untuk membentuk karakter kita. Ya kalau Tuhan belum menjawab, itu berarti Tuhan masih rindu membentuk karakter kita semakin indah. Biarlah kita mau menjalani semua proses Tuhan di hidup kita dengan hati yang terus bersyukur dan terus percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan. Bagi ibu-ibu ya ingat ya, perceraian bukanlah jalan keluar. Teruslah bergumul untuk suamimu agar dia sungguh-sungguh bertobat. Bagi orang tua juga yang bergumul bagi anaknya yang belum bertobat, tetaplah berserah pada Tuhan. Ingat, Tuhan yang pegang kendali atas orang-orang yang kita kasihi, anak, suami, istri. Serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan terlalu stres ya, karena kita percaya Tuhanlah yang pegang kendali dan Tuhan akan berproses dengan semua orang.
Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang, Yeremia pasal yang ke-33. Ya, kemarin kita sudah membaca saudara, ya, tentang janji pemulihan dan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Ya, kemarin Tuhan berkata, asalkan kamu berseru, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Bahkan Tuhan berjanji akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang belum pernah engkau pahami. Ketika kita mau datang kepada Tuhan berseru, ya, hanya jawaban dan rahasianya hanyalah kita mau nggak berseru kepada Tuhan, atau kita berseru kepada manusia, atau kita mencari ya pembelaan, pertolongan dari manusia. Ya, ketika kita mau berseru sungguh-sungguh, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ayat yang ke-7 sekarang kita lanjutkan, Yeremia pasal 33 ayat yang ke-7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka, ayat 8, dari segala kesalahan dan mereka yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka telah lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku, kata firman Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, Dia berjanji, Dia akan memulihkan keadaan kita. Ya, Dia akan menjawab kita, kata firman Tuhan. Ya, Dia berjanji, maka Dia akan memulihkan keadaan Yehuda ketika kita berseru. Dia akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang telah mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Ya, karena hanya untuk sementara Tuhan murka, tetapi untuk selama-lamanya kasih setianya. Banyak orang-orang yang WA ke saya, Ibu, saya sudah melakukan banyak dosa yang besar, apakah Tuhan mengampuni saya? Saya menjawab, Tuhan selalu mengampuni asal kita mau datang berbalik kepada Dia, bertobat dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Ya, jangan pernah menyerah, asal kita mau kembali. Tuhan menunggu kita, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Saudara, ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, maka hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga orang akan terkejut melihat apa yang Tuhan perbuat di hidup kita. Sehingga orang akan terheran-heran melihat karya Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Mengapa Tuhan menghajar kita? Mengapa Tuhan mendidik kita? Ketika hajaran itu datang memang tidak enak. Tapi tujuannya adalah supaya hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Ya, orang mengenal saya yang dulu dan orang mengenal saya yang sekarang, ya, itu berbeda. Dan sekarang saudara, mungkin orang-orang yang dulu pernah mengenal saya akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan. Ya, saya sering bertemu dulu dengan teman-teman ya SMA saya ketika saya pulang ke Sulawesi. Mereka cuma terheran-heran berkata, ya ampun ya, nggak nyangka ya melihat kamu yang sekarang. Kenapa Tuhan itu membentuk kita? Memang proses yang kita jalani itu sakit, proses yang kita lewati itu berat. Ya, tetapi supaya orang melihat perbuatan Tuhan atas hidupmu. Bangsa ini tadinya dihancurkan oleh Tuhan, diremukkan. Mereka akhirnya terbuang di pembuangan di Babel, menjadi budak, saudara. Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka, saudara. Ayat ini dikatakan, Tuhan berkata, Dia berjanji memulihkan dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepada mereka.
Bahkan Tuhan berjanji Dia akan memberkati hidup kita. Dan orang-orang akan terkejut, orang-orang akan terheran-heran melihat bagaimana Tuhan menyertai, membuka jalan atas hidup kita ketika Dia memulihkan keadaan kita. Saudara, kuncinya hanya apa? Berserulah kepada Tuhan. Datang dan berbalik kepada Dia. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Berseru, ya, katakan, Tuhan, kami mau berseru kepadamu. Ya, kami mau berserah kepadamu Bapa, dan kami mau bertobat dari segala jalan-jalan kami yang jahat dan mau mengikuti Engkau. Dan ketika Tuhan pulihkan keadaan kita, saudara, orang akan terheran-heran. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh bertobat. Sekarang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang yang melihat dia cuma tinggal berkata, wow, ya rasanya tidak mungkin kalau kita bisa hidup seperti sekarang. Kalau melihat hidup saya yang dulu, tidak mungkin saya bisa hidup seperti sekarang ini. Tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Ya, yang sudah menyelamatkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa, ya, dan Dia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita, dan Dia pulihkan keadaan kita. Bahkan saya hari-hari ini juga melihat hidup saya, ya, saya juga hanya berkata, wow, Tuhan itu baik dan dahsyat. Ya, saya sudah menjadi bukti dari apa yang Tuhan kerjakan terjadi di hidup saya. Ya, saya berbicara bukan hanya sekedar berbicara kepada saudara, karena saya mengalami semua bersama dengan Tuhan. Proses yang berat sampai dimuliakan Tuhan, itu saya melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta dengan segala apa yang Dia janjikan bagi kita, saudara. Ya, saya mau bersaksi di atas nama Tuhan hari ini buat saudara. Tidak akan pernah kecewa orang-orang yang mau sungguh-sungguh membayar harga hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mengejar perkenanannya, meninggalkan setiap dosa, berbalik dan mencari kemuliaan Tuhan. Itu tidak akan pernah rugi. Memang di awal-awal penderitaan, makanya saya mau bilang juga buat semua saudara yang hari-hari ini sedang menderita. Jangan menyerah, jangan alay, jangan lebay, cari Tuhan. Ya, istilahnya tangkap, pegang jubahnya dan katakan, aku tidak mau melepaskan Engkau Tuhan. Sekalipun berat, aku mau berjalan bersama Tuhan. Saya melewati masa-masa yang berat di hidup saya. Tapi saya tahu itu bagian dari proses Tuhan untuk mendewasakan dan memurnikan. Itu adalah proses Tuhan yang dikatakan di sini bahwa Tuhan melakukan segala kebajikan di hidup kita. Ya, tetaplah bayar harga, saudara. Ayat yang ke-10 berkata, beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi, di tempat di tempat sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Ayat 11, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Wow. Sehingga orang yang melihat keadaan kita dipulihkan akan berkata, bersyukur lagi kepada Tuhan. Ya, makanya ada lagunya berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Gak apa-apa saudara, kita menabur dengan mencucurkan air mata. Mungkin menabur di dalam proses yang begitu berat. Kita menabur benih-benih ya pertobatan. Kita menabur kasih, menabur iman di tengah air mata. Semua tidak akan pernah sia-sia. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, maka keadaan kita seperti orang yang bermimpi.
Saudara cuma tinggal akan berkata, wow Tuhan dahsyat, wow Tuhan ajaib, wow Tuhan luar biasa. Karena itu saudara, ya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ya bahkan ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, tetaplah percaya, sehingga akan ada orang yang berkata, bersyukurlah lagi kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Ayat 12 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Ayat 13, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada time limitnya. Tidak ada ujian yang tidak ada batasan waktu. Ketika hari ini saudara sedang diuji, sedang mengalami tekanan, pencobaan, persoalan, jalani dengan hati yang bersyukur. Menabur dengan air mata bersama Tuhan, saudara akan pasti menuai dengan sorak-sorai. Bersyukur kalau kita diproses, itu artinya kita sedang dipersiapkan untuk menjadi umatnya yang layak, setia, dan berkenan di matanya. Karena itu saudara, ya tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah berpegang kepada prinsip kebenaran firman. Bagian kita hanya melakukan firman. Selanjutnya Tuhanlah yang akan bekerja. Mari kita renungkan firman ini. Kita berdoa. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menggenapi semua firman yang Tuhan ucapkan bagi kami dengan cara melakukannya dan menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Mampukan setiap kami untuk terus mengerjakan keselamatan ini agar hidup kami mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, menggenapi firman Tuhan dengan cara taat kepada firman Tuhan. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Jadikan kami orang-orang yang taat, patuh kepada firman Tuhan, menjauhi kenajisan, menjauhi sesuatu yang tidak kudus, dan mengejar kesucian dalam hidup kami. Kami tahu ketika kami mau berjalan dalam kebenaran, Roh Kudus memampukan kami, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Jagai hidup kami terus dalam kekudusan-Mu sampai Engkau datang kali yang kedua. Engkau dapati kami semua berkenan dalam rumah tangga, pernikahan, keluarga, anak-anak, suami, istri, semua ada dalam perkenanan Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan karena kami semua menjadi pelaku firman. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Kami bawa Tuhan rumah tangga kami dalam tangan Tuhan. Biar perkenanan-Mu turun atas keluarga kami. Biar Tuhan menjamah dan melawat semua anggota keluarga ini. Sesuai dengan perkenanan-Mu kami boleh hidup ya Bapa. Anak-anak kami dalam studi mereka diberkati, kuliah mereka diberkati, pekerjaan diberkati. Bahkan jodoh yang terbaik yang dari Tuhan akan dipertemukan untuk menggenapi rencana-Mu. Berkati keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami di usia senja mereka. Tuhan tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu biar mereka boleh semakin terus hari, semakin hari boleh semakin ada dalam hadirat-Mu ya Bapa.
Kami terus berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Bahkan mungkin itu juga kami sendiri yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Sakit apapun juga Bapa, tubuh kami diciptakan sehat, kami diciptakan dengan segala yang terbaik. Karena itu kami berdoa malam ini, jadilah sesuai dengan iman kami. Kami percaya kami sehat untuk memberitakan pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau sakit penyakit datang karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena dosa, ampuni kami Bapa. Biarlah Engkau menyembuhkan jiwa kami Tuhan, agar dalam jiwa kami, pikiran, perasaan dan kehendak kami ada ucapan syukur bagi Tuhan senantiasa. Kami berdoa segala roh-roh kuasa jahat yang coba mengganggu keluarga kami, bahkan mungkin yang diam di rumah kami ikat, patahkan, hancurkan, kami halau kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdiri dalam kekudusan dan kebenaran. Roh Allah yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Rumah kami dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, Engkau terus memberkati setiap kami, bahkan anggota keluarga kami yang hari-hari ini dalam pergumulan yang berat, masalah hutang piutang, masalah sakit penyakit, masalah keterikatan dengan dosa yang ingin dilepaskan dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, judi, minuman keras, rokok, bahkan yang terikat dengan game online. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan. Yang masih menyimpan akar pahit, kebencian, dendam, kekecewaan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kuduskan hati dan hidup kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, hidup yang kudus Bapa. Semua Tuhan mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hamba berdoa. Semua yang sudah kirim SMS, WA, hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu. Namun kami percaya Tuhan yang sudah sanggup menyembuhkan, yang melepaskan setiap mereka Bapa, bahkan memberikan mereka jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan juga untuk tanah di mana kami dilahirkan, di atas bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke, terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami. Lawatan Tuhan terjadi sehingga jiwa-jiwa boleh dituai. Hamba berdoa Roh Kudus menjamah hati setiap orang. Roh Kudus yang sanggup membebaskan, Roh Kudus yang sanggup menginsyafkan orang-orang akan dosa. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami berdoa segala kekerasan hari-hari ini yang mungkin terjadi, segala pemberontakan, segala tindakan anarkis atas bangsa ini, kami tahu ada roh-roh yang mengendalikan manusia. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa roh jahat yang mengendalikan orang-orang untuk melakukan hal-hal yang anarkis. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa Roh Kudus Engkau melawat. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa ini, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, terus ada dalam kendali Tuhan, melakukan yang terbaik. Tuhan yang mengokohkan mereka, bahkan Tuhan juga memberi hikmat bagi mereka. Berkati Tuhan seluruh jajaran kabinet di bawah yang ada, yang melaksanakan setiap tugas, bahkan MPR, DPR, bahkan semua kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Bahkan Engkau juga terus memberkati TNI, Polri yang ada di garis terdepan. Tuhan juga memberikan mereka hikmat untuk terus menjaga NKRI dalam keutuhan-Mu Bapa. Kami berdoa terus memberkati tim medis yang ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa virus corona. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Lakukan semua yang terbaik Bapa. Lewat pandemi ini banyak orang bertobat kembali kepada Tuhan. Ada kebangunan rohani yang terjadi menjelang hari-hari terakhir kedatangan Tuhan. Kami mau fokus mengejar perkenanan-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada di negara-negara luar juga, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, mereka yang terus setia berdoa. Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang rindu punya keturunan, memiliki bayi, anak, perjanjian
kesucian Tuhan, berikan kehamilan yang datang dari Tuhan. Semua kami yang punya persoalan apapun dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu diberkati Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus akan menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini bagi setiap kenalan atau saudaramu supaya mereka juga diberkati Tuhan. Tetaplah kuat, bersemangat dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati. Shalom.